Anda kembali bergabung bersama kami pemirsa di segmen Kreatif dan kembali ditemani rekan saya Wiki Adrian. Betul sekali. Kali ini di Kreatif kita akan membahas mengenai potensi bisnis marketplace kebutuhan digital marketing. Jadi kalau kamu ingin melakukan kegiatan digital marketing, ada platform bisnis marketplace-nya nih ya. Kebutuhannya misalnya kayak butuh influencer, kemudian juga penanganan dari akun media sosial. Ini ada platformnya ya. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Edo Zel, beliau adalah social media influencer dan juga CEO dari Social Bread. Selamat pagi Mas Edo. Selamat pagi, Wiki dan juga Prisa, apa kabar? Waktunya pada pagi hari ini pasti banyak yang udah kenal begitu ya melalui konten-kontennya, iklan-iklannya. Betul, ya terima kasih sudah bergabung Mas Edo ya. Oke, Mas Sama-sama. Edo, kalau Anda melihat dinamika dari kegiatan digital marketing di era digital belakangan itu seperti apa menurut Anda? Wah, sekarang ini growth-nya lagi gila banget sih. Kalau kita lihat terutama untuk UMKM ya, UMKM di Indonesia kan ada 60 juta. Dan tahun ini tercatat sudah hampir 20 juta sudah go digital. Jadi pertumbuhannya growth-nya memang arahnya udah bukan percepatan digital, tapi udah dipaksa digital nih. Kenapa? Karena menurut datanya kemarin kita di Stakla, Hoopla, Forbes, dan lain-lain, itu 71% consumer decisions, keputusan konsumen untuk beli sebuah barang, 71%-nya itu dipengaruhi oleh sosial media. Jadi benar-benar kalau kita punya usaha belum dikelola dengan baik sosial medianya, sayang banget karena kehilangan 70% daripada market yang ingin kita grab atau kita bantu seperti itu. Nah, inilah Mas Edo yang dilihat oleh Social Bread sebagai peluang begitu ya. Tapi Mas, Yes, betul. solusi apa saja yang ditawarkan Social Bread? Oke, jadi sebenarnya saya bangun Social Bread ini pada saat pandemi. Jadi dulu saya digital agency pegang corporate gitu. Tapi pada saat pandemi itu kan banyak banget small business yang pengen dikelola sosial medianya. Tapi mereka either nggak ngerti ya karena mereka kebanyakan pengusaha-pengusaha yang memang sudah berumur ya gitu, udah nggak ngerti sama sosial media, atau mereka terlalu sibuk untuk ngurusi sosial media sendiri. Jadinya mereka mau pakai digital agency, tapi digital agency udah pasti mahal. Kenapa? Karena digital agency kan harus bayar videographer, fotografer, harus gaji talent yang bikin kontennya, kemudian harus gaji scriptwriter, admin yang upload lagi. Jadi udah pasti pakai digital agency mahal. Nah, karena itu kita coba cari cara gimana caranya supaya bisa murah tapi efektif. Nah, akhirnya kita langsung sambungkan nih si small business kepada content creators yang mau mengelola. Jadi bukan buat endorse. Jadi nanti si influencersnya yang followersnya 1.000 sampai 100.000, mereka yang akan take over akun si small businessnya gitu. Jadi misalnya kalau Prisa punya cafe nih, daripada Prisa bingung kelola sosial media, pasti kan sibuk ngurusin pelanggan, konsumen dan lain-lain, sosial media dikasih kepada influencers yang masih baru nih, 1.000 followers sampai 100.000 followers. Nah, mereka yang akan syuting, mereka yang akan script writing, mereka akan ngupload, mereka yang joget-joget sendiri, mereka yang bikin konten. Jadi kita cuma bayar satu orang, makanya kita 70% lebih murah, tapi efektivitasnya sama kerennya sama digital agency yang proper gitu. Ini sangat-sangat menjawab dan juga sangat-sangat cerdas gitu ya solusinya ya. Karena ya itu seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa memang salah satu kendala mengapa kemudian tidak menggunakan jasa seperti yang Anda tadi sampaikan. Apa tadi? Digital agency, ya. Digital agency gitu ya. Yes. Karena memang mahal, tapi solusinya ini ditawarkan supaya lebih friendly lah secara harga untuk scope bisnis yang agak lebih kecil gitu loh. Oke, selain Anda tadi sebenarnya sudah menjawab mengenai layanan yang Anda hadirkan gitu loh. Nah, sejauh ini layanan yang paling digemari lah ya oleh klien dari Social Bread sendiri itu apa aja? Nah, kalau yang paling basic itu yang tadi, yang pengelolaan sosial media oleh influencers. Yang kedua yang lagi demand-nya tinggi banget ini adalah live shopping. Jadi ini growth-nya itu hampir setiap bulan itu 30% yang live shopping. Bahkan salah satu user kita atau klien kita, usaha yang kita handle, itu sebulan omsetnya bisa 1M. Omsetnya 1M dari live shopping doang. Jadi live shopping ini lagi benar-benar menjanjikan, terutama live shopping di salah satu platform yang namanya TikTok. Pasti tahu lah ya, live shopping di TikTok lagi booming banget. Jadi semua lagi pada rebutan untuk masuk ke live shopping ini gitu. Nah, kalau segmentasi dari influencer yang disediakan oleh Social Bread sendiri seperti apa Mas Edo? Siap, kalau influencers yang kita sediakan itu yang
followersnya 1.000 sampai 100.000. Jadi mereka yang di fase tahap awal ini yang mereka masih punya waktu dan masih mau membantu teman-teman small business kayak gitu. Soalnya biasanya kalau udah 100.000 ke atas mereka sibuk endorse, terima dan lain-lain lah. Ya, ini artinya saling membutuhkan satu sama lain gitu ya. Betul. Baik, oke Mas Edo, berapa range harga lah ya dari layanan yang diberikan oleh Social Bread? Salah satunya adalah tadi untuk social media handlingnya. Itu paketnya berapa dan apa aja yang didapatkan? Yes, untuk social media handling itu untuk Instagram dan TikTok itu 6 juta. 6 juta itu nanti langsung dikelola sama influencers yang sudah berpengalaman, dibikinin nanti sama dia 12 video TikTok, 4 postingan Instagram, dan juga 12 video IG Reels yang sama dengan TikToknya gitu. Jadi sudah lengkap dan kalau dalam sebulan itu tidak berdampak sama bisnisnya, salesnya nggak naik atau viewersnya tidak ada, tidak ada peningkatan lah gitu ya, tidak berdampak, kita akan kembalikan uangnya 100%. Oh gitu, ada jaminannya ya? Garansi. Yes, ada jaminannya karena kita startup teknologi, jadi kita punya data crawling yang bisa tahu minggu depan itu hashtag apa yang akan naik gitu. Jadi kita yakin banget sama apa yang kita lakukan pasti berdampak sama bisnis-bisnis kecil. Oke, dari Social Bread sendiri juga mekanismenya itu ada pemilihan terhadap produk yang akan digarap atau seperti apa? Yes, kebanyakan itu B2C dan ya kebanyakan B2C, bisnis-bisnis yang langsung ke konsumen dan juga brand lokal. Jadi untuk brand internasional kita memang secara value kita tidak menerima kayak gitu. Oke. Jika memang harga yang ditawarkan cukup reasonable gitu, bahkan ada jaminan kalau memang tidak berhasil itu bisa kembali 100%. Terus Social Bread cari cuannya gimana Mas Edo? Ya karena kita sebuah platform, ya kita ada platform fee lah gitu. Jadi sebenarnya kan si bisnis membayarnya kan kepada si influencers, kepada content creators. Nah kita ada platform fee-nya. Jadi kalau aplikasi Gojek kan mempertemukan penumpang dengan tukang ojek. Nah kita mempertemukan small business dengan content creators yang mau kelola gitu. Pertumbuhannya sampai dengan saat ini sejauh mana? Ya puji Tuhan kita sudah membantu kurang lebih 1.000 UMKM dan 1.000 UMKM. Itu doa saya berarti 100.000. Amin. Itu target kita tahun depan kayaknya. Oke, baik. Dan sejauh ini nampaknya sudah mendapatkan pendanaan ya. Pendanaan digunakan untuk apa aja Mas Edo? Yes. Pendanaan kita akan pakai untuk akselerasi teknologinya kita karena kita harus bikin 2 aplikasi kan, 1 aplikasi untuk si small business, 1 aplikasi untuk si mitra kita gitu. Jadi memang kita butuh dana untuk percepatan supaya sebelum akhir tahun kita sudah launching 2 aplikasi ini. Oke, kalau target dari Social Bread ke depan nih paling nggak di 2023 apa saja? Selain yang 100.000 UMKM tadi ya. Tahun ini kita to be honest baru targeting 5.000 UMKM di Jakarta dan sekitarnya. Tahun depan kita akan go nasional di 7 kota dulu fokusnya, baru nanti kita akan lanjut kepada kalau mimpinya pasti kita pengen bantu semua UMKM dan juga kita mau bantu teman-teman kreator di Indonesia supaya si UMKM bisa bertumbuh, membantu GDP-nya Indonesia pada keseluruhan dan teman-teman kreator jadi punya pemasukan tetap lah gitu. Karena kan ini penting teman-teman pertanyaannya, UMKM kalau tertarik untuk menggunakan jasa Social Bread, gimana cara aksesnya? Lewat aplikasi atau website base? Ya, sekarang masih web base, teman-teman bisa ke www.socialbread.id atau kalau masih bingung menggunakan menggunakan platform kita bisa DM dulu ke Instagramnya kita social.bread. Gitu. Oke, berarti kalau influencer yang juga mau join begitu ya dari sosial media dengan jumlah followers yang sudah disampaikan tadi juga bisa join juga di situ. Bisa join juga di situ. Bisa join juga, tapi memang sudah banyak banget. Asal nanti ada syarat-syarat ataupun mungkin kurasi yang dilakukan gitu ya oleh. Yes, betul ada kurasinya. Betul. Mas Edo, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Terima kasih untuk Social Bread dan juga untuk Anda, saya selalu sampai jumpa. Sampai jumpa lagi, selamat pagi. Baik, oke, sebelum kita akhiri Power Breakfast, pemirsa kita akan simak terlebih dahulu update dari pergerakan IHSG dari pembukaan C1 hingga saat ini. IHSG bergerak positif. Kemudian Jakarta Islamic Index juga menguat dan LQ45 menguat. Kita lihat pemirsa untuk deretan saham yang menjadi top gainers. Saham-sahamnya dapat Anda saksikan di layar. Kita lihat ada banking begitu ya yang mendominasi.
Kemudian ada GoTo yang kemarin melemah, hari ini sudah berbalik arah menjadi menguat di sesi 1. Betul. Top losers pemirsa diantaranya adalah ada Sage, ESA, United Tractors, dan juga Indi. Dengan level dapat Anda saksikan di layar pemirsa, kita ke sektoral. Ya, sektoral ada teknologi dan juga kesehatan yang memimpin penguatan. Oh, oke, ini nampaknya seluruh sektor menguat ya. Kita lihat nanti di penutupan perdagangan sesi 1 akan seperti apa. Apakah kemudian ini menjadi sebuah tren yang terus bertahan sampai dengan akhir sesi perdagangan sesi 2 nanti gitu. Karena kan sebentar lagi mau libur lebaran. Betul. Biasanya ini adalah momen realisasi keuntungan. Nah, antara realisasi keuntungan atau karena ada THR, jadi udah rilis kali THR-nya udah turun gitu ya. Jadinya pada investasi mungkin. Oke, berarti banyak yang kemudian melek investasi untuk memperpanjang value dari THR ya. Ngomongin soal ini nanti saya akan bahas di Fincast, salah satu program spesial dari IDX Channel, podcast Fincast nanti. Oke, jangan lupa saksikan nanti. Ada program baru namanya Fincast bersama Wiki Adrian. Tapi sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Ya, semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Dan saya Prisa Sombodatu. See you in the morning.